Iya, karena ikan hias itu lebih mahal daripada gabus tuh. Maka ikan hias tuh suka taruh di akuarium. Gak ada selesainya kalau dikaitkan nenek moyang kita dulu pernah berbuat ini. Agus itu kalau saya lihat hanya bagian daripada wayang yang mensosokkan untuk dimainkan para dalang. Selesai. Bagaimana cara kita menyembuhkan orang sakit? Kalau kita lihat aja nanti, emang ada gunanya? Novi dan Agus itu, mereka tidak berangkat dari membangun hubungan hukum. Kenapa? Karena mereka tadi orang yang menyatukan pikiran dan perasaan dalam ruang sosial. Karena Novi melihat Agus itu dalam perasaannya itu. Karena Agus itu adalah korban. Ya. Lalu tersentak. Tersentak dia untuk menyentuh Agus dalam perasaannya. Lalu dia gunakan ya ruang pikirnya yang jernih tadi sekalipun mengatasnamakan badan hukum, yaitu yayasan dia, untuk mau membantu si Novi ini, si Agus ini. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana mereka bisa berselisih secara hukum sementara mereka tidak terbangun dari awal dengan perangkat hukum? Mereka ini hanya berseteru persoalan kepentingan sosial. Nah, makanya saya bilang tadi, ada dua pertanyaannya dalam kalimat hukum itu. Apa hubungan hukum Agus dengan Novi? Yang kedua, apa hubungan hukum Agus dengan yayasan? Kan tidak ada ini. Tunjukkan. Kan nggak ada. Nah, jika semua itu tidak ada, apa yang menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum? Konsekuensinya pakai apa? MOU tidak ada. Perjanjian tidak ada. Novi karena dia melekat dirinya di dalam badan hukum itu, maka dia hanya bisa melakukan pertanggungjawaban secara hukum terhadap badan hukum itu sendiri. Karena dia kerja berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangganya. Kapan hukum mengisyaratkan bahwa Novi harus bertanggung jawab sama Agus? Dan sebaliknya, kapan? Saya melihat sebenarnya orang mencari dalil pikirannya itu. Lalu diperdebatkan antara pikiran di ruang kiri dan kanan. Ini hanya karena ada uang kan. Oke? Karena hanya ada uang kan. Kalau orang berbicara tentang, kasihan banget si Agus ini ya. Seharusnya nggak melebar. Novi itu kan tadi saya bilang berangkat dari moral. Terlepas kepentingan ada apa di ruang sosial saya tidak mau komen itu. Tapi kan Novi tadi berangkat. Moralnya tadi mau menyentuh. Menyediakan wadah dan pergaulan sosialnya itu. Untuk supaya dapat membantu Agus. Lalu kemudian moral itu kan bekerja. Ditandai oleh detik, menit, dan jam toh. Nah, akhirnya kan timbul krisis di situ dalam sosial toh. Krisis kepercayaan. Lalu dimunculkan dalam satu papan nama yang dinamakan amanah atau tidak ini. Kan itu kalimat itu. Nah, krisis itu terus muncul sampai hari ini. Sehingga masing-masing pihak mengatakan saya bertanggung jawab atas uang itu. Padahal nggak ada dasarnya itu. Agus ini juga terlihat moralnya jadinya. Sehingga dia melampaui batas keinginan awal toh. Kan Agus ini mengiyakan bantuan dari para donatur itu. Bantuan dari orang lain melalui tangan Novi tadi, melalui perasaan Novi tadi.
Dia kan hanya ingin menyembuhkan matanya. Lalu kemudian mata belum sembuh, kok yang disembuhkan itu alat komunikasi itu. Dan hal lain. Kan ini moral sebenarnya itu. Ini kan kalimat moral, cedera. Lalu banyak kacamata melihat situ. Lalu masuk ruang lain. Tidak akan ketemu, ya, karena penonton itu tidak bisa nendang bola. Kan itu. Pak, siapa penonton dulu ini? Ya, contoh ya. Kan teman-teman lawyer kita kan tadinya penonton tuh. Lalu begitu masuk pada ruang yang sempit tuh. Lalu dalam kebutaan kita tidak melihat penyelesaian pada substansinya, tetapi justru saling menyerang pribadi. Itu yang saya bilang tadi, nendang bola tidak pakai cahaya. Lalu bukannya ke gawang dia masuk, malah terbang ketemu lagi kepala orang yang di atas tuh. Kan tuh kalimatnya itu. Sederhana. Nah, saya praktisi hukum. Modal saya cuma satu. Cahaya saya melihat jalan yang lurus. Agar apa? Agar dapat memuliakan manusia tadi pada ruang yang tepat. Jadi sebenarnya tidak ada perdebatan. Lawyer itu sebenarnya tidak ada dalam ruang hukum kita. Mana ada lawyer bisa berdebat toh? Mana boleh polisi jengkel sama tersangka? Mana boleh hakim itu marah sama terdakwa? Cedera hukum itu. Ya, tidak boleh antar pengacara bermusuhan. Harusnya dia bisa melihat Agus. Ya, contoh pengacara Novi melihat Agus seperti manusia seutuhnya. Begitu juga pengacara Agus melihat sebaliknya begitu. Nah, maka apa yang harus diselesaikan? Benang kusutnya saja, yaitu mampu mendudukkan cara pikir, cara pandang kita, mendudukkan persoalan itu pada wilayahnya. Nggak ada selesainya kalau dikaitkan nenek moyang kita dulu pernah berbuat ini itu. Lalu hari ini kita mau baik, dibenturkan oleh itu. Lalu kemudian kesimpulannya, orang ini tidak akan baik karena dulunya memang penjajah. Apa itu kalimatnya? Kan tidak menyambung itu loh. Makanya semua persoalan itu bisa diselesaikan kalau berkesusian hukum. Kalau hukum dicomot sana, alasan sana, baru taruh di situ, bagaimana caranya? Hukum itu harus ditempatkan pada ruang yang tepat. Karena ada wadahnya itu. Kalau barang ditaruh pada wadah yang tak tepat, maka niscaya keadilan akan hadir untuk memuliakan manusia tadi. Saya rasa nol besar itu. Kalau saya jadi lawyernya Agus, saya akan menasehati dia bukan pada hanya wilayah hukum saja. Saya akan menasehati dia pada unsur yang lain. Apakah sebagai sesama sosial, sebagai rakyat Indonesia, lalu kemudian sesama umat, menasehati juga pada ruang hukum. Baru bisa nasihati dia untuk dapat meneteskan satu tetesan cahaya yang jatuh dari kepalanya menuju hatinya itu. Selesai. Supaya dapat menerima, supaya juga dapat menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah keberkahan dari Tuhan tuh. Ya, malah bukan kekacauan yang timbul tuh. Justru menjatuhkan kredibilitas dia sendiri. Sampai hari ini Agus itu kalau saya lihat hanya bagian daripada wayang yang mensosokkan tuh, untuk dimainkan para dalang, selesai itu. Kalau dia punya rohnya, dia akan sadar tuh. Dia akan bersyukur kepada Tuhannya kalau dia sosok yang ada roh dan cahaya di dalamnya. Loh, kalau wayang kan nggak bisa itu. Kemana dalang bergerak itu. Dan digerakin baru dia bergerak. Lalu kalimat apa yang bisa kita katakan itu? Novi itu melahirkan Agus.
dengan kalimat perasaan, maka matikan dia dalam rahimmu juga dengan kalimat perasaan. Agus dilahirkan oleh si Novi menggunakan perasaan tadi juga, ya, dengan kata sepakat untuk sepakat pada ruang sosial, maka dia harus kembali terkelungkup dan kembali ke pangkuannya untuk menyelesaikan dengan kata sosial, dengan hukum sosial dan perasaan. Hanya itu cara. Karena mereka ini memulai dengan kalimat cinta. Bagaimana kalimat cinta tidak diselesaikan dengan kata rindu itu? Kenapa harus diakhiri dengan kalimat benci cinta itu? Kan ruang berbeda itu. Harusnya kerinduan mereka, karena sudah terbangun kata cinta dalam sosial dan perasaan tadi, mereka rindu kan harus ketemu berdua itu. Pesan saya pada teman-teman lawyer ya, sejawat saya dimanapun berada dalam kasus Novi, ya kita mencoba untuk bagaimana konsentrasi supaya Agustus bisa sembuh dengan cepat, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita kembali kepada substansi persoalannya. Ya kita selesaikan saja secara kekeluargaan, secara musyawarah mufakat. Karena konstitusional kita mengisyaratkan musyawarah untuk mufakat. Walaupun di bagian lain mufakat dulu baru musyawarah itu. Tapi oke lah, saya bilang semakin kita membangun akar pikiran kita ini untuk bertengkar dengan pikiran yang lain, itu justru bukan menyelesaikan persoalan, tapi akan melilit, ya, dan tidak akan mengeluarkan air, ya, yang jernih untuk menetes pada jiwa kita. Itu saja pesan saya. Terima kasih.